Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, SSI MSI, dan Ibu Hawa Purnama Celala Arijane, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Maratun Sulistiani. Di sini saya mengambil bidang penelitian biokimia dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Indarto SSI MSc. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang akan saya lakukan, yaitu tentang isolasi senyawa dari daun kecubung, Datura metal L, dan uji aktivitasnya sebagai antibakteri terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae. Berikut outline yang akan saya bawakan pada pemaparan proposal kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang terakhir ada jadwal kegiatan. Langsung saja ke pendahuluan. Datura metal L atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah daun kecubung. Biasanya tanaman ini digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Bagian tanaman kecubung yang digunakan sebagai obat-obatan tradisional adalah pada bagian biji, pada bagian bunga, pada bagian daun kering. Biasanya obat-obatan tradisional tersebut digunakan untuk mengobati luka bakar, mengobati asma, dan mengobati penyakit pneumonia dan yang lain sebagainya. Penyakit pneumonia merupakan penyakit yang paling mematikan di dunia, dikarenakan penyakit ini menyerang organ dalam, di mana organ dalam tersebut mengalami infeksi, di mana infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, di Pringsewu sendiri terdapat berbagai jenis tanaman kecubung yang hidup. Nah, oleh karena itu pada penelitian kali ini saya akan mengisolasi senyawa metabolit sekunder tanaman kecubung, yaitu khususnya pada bagian daun. Lalu saya akan menguji aktivitasnya sebagai uji aktivitas antibakteri. Nah, dalam melakukan penelitian maka saya memerlukan tinjauan pustaka untuk menopang atau untuk sebagai referensi saya untuk menyusun metode penelitian saya. Yang pertama ada ekstraksi. Ekstraksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengisolasi senyawa target, di mana umumnya dilakukan dengan metode maserasi. Maserasi adalah kegiatan sederhananya adalah merendam sampel dengan pelarut tertentu. Nah, pelarut sendiri itu memiliki artian zat yang dapat melarutkan zat lain. Nah, keberhasilan ekstraksi sendiri itu ditentukan dengan pemilihan pelarut yang tepat. Lalu setelah ekstraksi maka dilakukan uji fitokimia. Nah, uji fitokimia ini merupakan identifikasi senyawa bioaktif yang dilakukan setelah proses ekstraksi. Nah, uji fitokimia sendiri itu terdapat dari 6 uji. Yang pertama uji flavonoid, yang kedua uji terpenoid, yang ketiga uji steroid, yang keempat uji tanin, yang kelima uji saponin, dan yang terakhir adalah uji alkaloid. Nah, uji fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kandungan metabolit sekundernya. Lalu, jika sudah diketahui banyaknya metabolit sekunder yang terkandung, maka dapat dilakukan uji aktivitas antibakteri. Nah, uji aktivitas antibakteri, antibakteri sendiri memiliki artian bahwa senyawa yang bekerja untuk menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri. Lalu pada uji aktivitas antibakteri biasanya memerlukan media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan merupakan media yang mengandung nutrisi untuk bakteri untuk keberlangsungan hidup bakteri tersebut. Yang keenam adalah uji aktivitas antibakteri. Nah, terdapat 3 metode uji. Yang pertama, metode difusi. Nah, metode difusi sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode cakram. Nah, metode cakram ini menggunakan kertas saring yang memiliki kemampuan untuk menampung zat senyawa antibakteri tersebut. Nah, lalu kertas saring tersebut nanti akan diletakkan di atas media pertumbuhan. Nah, yang menjadi parameter keberhasilannya adalah ada atau tidaknya bakteri yang tumbuh. Yang kedua adalah metode silinder. Nah, metode silinder ini juga sama prinsipnya dengan metode cakram. Perbedaannya adalah penggunaan kertas saringnya. Yang ketiga adalah metode celah agar atau sumuran.
Nah, sela agar di sini merupakan di mana media pertumbuhan yang dibuat itu dicampur zat antibakterinya, langsung dicampurkan. Lalu dibuat lubang. Nah, lubang tersebut nanti akan diinokulasikan mikroorganisme atau bakteri. Nah, yang menjadi parameternya adalah ada atau tidaknya zona bening. Nah, zona bening itu tuh artinya pertumbuhan bakteri tidak dapat tumbuh gitu. Nah, yang kedua ada metode dilusi. Nah, metode dilusi ini merupakan metode di mana dalam pembuatan media pertumbuhannya itu langsung dicampurkan zat antibakteri. Nah, setelah jadi media pertumbuhannya, maka akan diinokulasikan mikroorganisme tersebut. Nah, yang menjadi keberhasilannya atau menjadi indikatornya yaitu ada atau tidaknya pertumbuhan bakterinya. Yang terakhir adalah metode difusi dilusi atau metode campuran, di mana ini menggunakan strip plastik. Nah, strip plastik tersebut merupakan strip plastik yang memiliki kemampuan untuk menampung zat antibakteri dengan konsentrasi rendah. Nah, strip plastik ini cara penggunaannya adalah diletakkan di atas media pertumbuhan, lalu dilihat ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri di sekitar strip plastik tersebut. Itulah tinjauan pustaka yang saya gunakan. Dari tinjauan pustaka tersebut saya mendapatkan susunan metode penelitian. Berikut metode penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama ada Durametal L atau atau tanaman kecubung. Nah, di sini tanaman kecubung tersebut saya akan gunakan pada bagian daunnya saja. Nanti pada bagian daunnya saya akan ambil, setelah itu saya akan ukur kadar airnya seberapa, lalu saya akan cuci, lalu saya akan keringkan, lalu akan saya cacah dan haluskan. Lalu saya mendapatkan serbuk halus. Nah, serbuk halus tersebut akan saya timbang 200 gram. Lalu saya akan maserasi menggunakan pelarut metanol selama 3 kali 24 jam. Arti dari 3 kali 24 jam adalah setiap 1 kali 24 jam saya akan mengganti pelarutnya dengan pelarut yang baru. Lalu saya akan evaporasi. Nah, evaporasi di sini bertujuan untuk menghilangkan pelarut metanolnya tersebut dengan cara menguapkan. Lalu saya akan mendapatkan crude ekstrak metanol atau saya akan mendapatkan ekstrak kasar metanol. Nah, lalu ekstrak kasar metanol tersebut akan saya sebagian akan saya uji fitokimianya, yaitu untuk mengetahui kandungan metabolit sebenarnya seberapa. Lalu sebagiannya saya akan partisi dengan etil asetat, lalu saya akan evaporasi. Nah, evaporasi di sini saya akan menghilangkan pelarut etil asetat tersebut. Nah, lalu saya akan mendapatkan ekstrak kasar. Nah, lalu ekstrak kasar tersebut akan saya murnikan dengan cara menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis di sini digunakan untuk menentukan elemen yang sesuai untuk kromatografi cair vakum. Setelah elemennya diketahui yang sesuai apa, lalu saya akan melakukan kromatografi cair vakum. Lalu saya akan mendapatkan senyawa murni. Nah, senyawa murni ini saya akan uji antibakteri dengan catatan jika pada uji fitokimianya itu menghasilkan hasil yang maksimum, maka saya dapat melanjutkan uji antibakterinya. Lalu saya akan uji kemurniannya dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Setelah itu saya akan mengidentifikasi senyawanya menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, lalu saya akan mendapatkan hasil atau data pengamatan, lalu data pengamatan tersebut saya akan olah. Setelah saya olah, akan saya interpretasikan dan saya akan mendapatkan kesimpulan atau informasinya, atau mendapatkan tujuan yang saya harapkan. Lalu dari metode penelitian tersebut saya akan menyusun jadwal kegiatan penelitian saya. Yang pertama, bulan pertama saya akan melakukan preparasi sampel dan ekstraksi. Bulan kedua saya akan melakukan uji fitokimia dan pemurnian sampel. Bulan ketiga saya akan menguji antibakteri dan mengidentifikasi senyawa dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Bulan keempat saya akan menganalisis data dan melakukan pembahasan. Bulan kelima saya akan menyusun laporan akhir. Itulah tadi pemaparan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.